Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syukur alhamdulillah, pada hari yang amat cerah ini kita masih sempat diberi oleh Allah Malikul Rahman Malikul Rahim kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dengan dua kesehatan tersebut kita dapat bertemu, berjumpa dalam sebuah acara pelepasan atau wisuda santri dan santriwati Pondok Pesantren Khairul Ummah yang kita cintai ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak saya yang saya cintai, sebelum saya terlalu panjang berbicara di podium yang amat mulia ini, pertama saya lebih dahulu memperkenalkan diri, khususnya bagi yang belum kenal. Saya sebagaimana tadi disebut, nama saya adalah Dr. Handus Haji Bukhari Husni MA, pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman Kabupaten Aceh Tenggara, adalah sebuah pondok pesantren yang tertua di kabupaten ini. Pada waktu itu Pondok Pesantren Darul Iman bersifat salafiyah atau klasik. Tapi ketika saya pulang dari Mesir, karena saya sekolah di sana, maka saya lakukan pembaharuan. Di pondok itu saya dirikan sekolah SMP dan SMA. Sampai hari ini masih berjalan dengan baik dan sempurna. Salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Iman adalah itu Ustaz Marwan Hasrudi SPDI, sudah mendirikan sebuah pondok di kampung ini bernama Khairul Ummah. Tentu secara keturunan Khairul Ummah adalah bagian daripada Pondok Pesantren Darul Iman. Pada sisi yang lain, kalau saya ingin berbicara lebih detail, saya ingin sampaikan juga bahwa Pondok Pesantren Darul Iman yang dipimpin atau dikelola oleh almarhum ayah saya, Haji Hamdan bin Haji Hasan bin Haji Abbas bin Haji Agubuddin bin Haji Faisal bin Haji Banta bin sampai Adam alaihissalatu wassalam, yang saya tidak tahu silsilahnya secara benar. Saya yakin dan percaya bahwa pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin di Lawi Pakam, Saudara Mukhlisin, Dr. Handus Mukhlisin Deski, adalah pernah belajar di Pondok Pesantren Darul Iman, yang saya sebutkan sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Iman Jilid 1. Pakai jilid. Setiap orang yang pernah belajar kepada almarhum orang tua saya Haji Hamdan, kemudian mereka masih berada di sini, itu saya panggil sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Iman Jilid 1. Salah satunya alumni Pondok Pesantren Darul Iman Jilid 1 di sini adalah Saudara Dr. Handus Mukhlisin Deski. Alhamdulillah, beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Lawi Pakam. Kemudian ada sebuah pondok yang ada di Kecamatan Lawi Alas. Ya, namanya Tarbiyatul Aulad, yang dipimpin oleh Hatta Bulqaini
adalah juga beliau alumni Pondok Pesantren Jilid 2 dalam pengasuhan saya. Ada juga satu lagi, kendati pun tidak secara formal sebagai murid Darul Iman, tapi pernah sebagai pembantu saya. Yang bersangkutan banyak mencaplak contoh-contoh yang ada di Darul Iman. Kemudian beliau membuat sebuah pesantren di Titi Pasir, Titi Kering. Nama pesantrennya Darul Istiqamah. Nama pimpinannya adalah Ustaz Muhammad Ilyas dari Aceh Selatan. Dan pernah sebagai pembantu saya di Pondok Pesantren Darul Iman sekitar 10 tahun lebih kurang. Anak-anak saya yang berbahagia, sedikit saya ingin sampaikan. Sesungguhnya perkembangan yang saya lihat ini sungguh amat luar biasa. Saya yakin dan optimis kalaulah anak saya bisa belajar dengan baik dan sempurna, lalu waktunya panjang, continue, non-stop, saya yakin anak-anak saya di sini bisa melebihi kami, bisa melebihi Abuya Khairul Ummah, bisa melebihi saya, dan bisa melebihi siapapun yang ada di antara kami. Saya belajar pertama sungguh, yang kedua tulis zaman. Masa belajar saya panjang dan lama. Kalau ada di antara kalian yang belajar sungguh seperti sungguhnya saya, lalu belajar seperti lamanya saya belajar, saya yakin bahwa kalian minimal pasti seperti saya. Tidak ada bedanya kalian dengan saya. Kenapa? Karena segala yang saya dapat, segala yang saya peroleh dalam bentuk ilmu hari ini, tidak ada satupun saya dapat melalui mimpi, dan tidak ada satupun yang dihadiahkan oleh almarhum orang tua saya. Di dunia ini ada dua yang dikejar orang. Pertama, harta. Harta, sawah, ladang, kebun, rumah, kendaraan, itu telah diatur akan menjadi pemilik anaknya yang disebut dengan pusaka. Harta saya tidak akan mungkin jatuh kepada kalian. Harta kalian tidak mungkin jatuh kepada orang lain. Akan tetapi harus diberikan kepada anak. Yang kedua, ada lagi yang bisa direbut yang namanya ilmu. Ilmu tidak ada ketentuannya kepada orang kaya saja. Ilmu tidak ada ketentuannya kepada orang yang hebat saja. Siapapun yang sungguh mencari ilmu, rajin mencari ilmu, tidak membuang-buang waktu, 100% kehidupan yang mencari ilmu pasti dia alim. Titik. Tidak bisa dimain-mainkan kalau mencari ilmu, karena ilmu yang paling berat itu didapat. Tapi yakin dan percayalah, setelah mendapat ilmu, nilai orang berilmu pun lebih tinggi daripada nilai-nilai orang yang lain. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat nilai-nilai orang yang berilmu dan juga orang-orang yang beriman. Bukan satu derajat, tapi beberapa derajat nilai orang yang berilmu. Alhamdulillah, dalam analisa saya, hendak kilot ilmu belajar sungguh-sungguh aku kalian, tidak mungkin aku bergenda suarida. Tidak mungkin Ustaz Marwan aku belajar bangku. Bak ia belajar berdarul iman, malah aku undang. EDP pernah darul iman kaya Herman, ya Herman pernah darul iman. Kemudian nggak nepe kali pernah darul iman. Oleh karena murid darul iman sudah ribuan, saya nggak kenal lagi.
Tapi dari sedemikian banyak alumni Darul Iman, yang saya banggakan adalah yang memiliki pesantren. Darul Iman banyak mereka berprofesi sebagai polisi pilot, jadi tentera pilot, jadi jaksa pilot, pegawai negeri Mahaya, jadi guru, jadi kuah Herman Kualot, jadi kepala dinas pendidikan pilot. Badai gak kena jadi si gagal pilot, jadi jadi tokeh Pinang Kacang pilot. Mana tak kira dia jadi hebat. Enda kena sadar balik kena hebat enda. Macam enda kenyataan lah. Cuman si tokeh Pinang Kacat, si tokeh Belut, apa pernah jumpa aku? Nelu ya. Lepas tokeh kamu jahil. Walaupun ya tokeh Pinang Kacat, tokeh ikan menjahil, tokeh Belut, dalam hatiku kudu kan mudah-mudahan menguntung Belut nah. Mudah-mudahan menguntung. Gelana Pinang Kacat na sedaya kena. Menguntung seluruh belikan berjahil na. Mustajab ni dah dah. Luka kehambat na kuda memotor. Uga disay. Kepenet tepi dalam lagi kolam pergi. Berjahil na dangar roh dia. Kena aku berpeducuk ikan berjahil. Mukubang-kubang tongket kena plastik. Tidak angkat hatiku. Ya sebab kerana aku pergi perkembangan sah. Jadi kerana berguna bagus. Bukan berarti dia tak yang jadi tak kuaki. Tidak kuaki menjadi alumni Darul Iman. Hanya saja bagi 2 tahun dah, tidak bisa kami mengadakan runi pondok pesantren Darul Iman karena keadaan COVID, sehingga tidak bisa dilakukan. Tapi saya yakin optimis bahwa proses COVID-19 akan segera berlaku dan kita akan bisa melakukan pertemuan sebagaimana sedia kala. Anak-anak saya berbahagia. Aku merasa bangga bisa berpidato bahasa Arab dan bisa berpidato bahasa Inggris di hadapan kami. Aku kalian dia umurnya begini, mana ngadi? Tong ulah buku balang beb, balang kadir tak wayak abak daripada aku buku kali ni. Mana dia ngurus ilmu? Tapi oleh kerana hantu ku sadar, maka beliau begini tamat aku sekolah negeri Beriau, kemudian Riau Aceh, kemudian aku masuk sekolah ujian, kemudian ayahku almarhum abuyaku sidognaku akan sekolah ke sana Mesir. Pada waktu itu pada dengan beri depan kagalah sadir. Jadi roh ninda ngatakan aku, enda kau dah dihanda sekolah, go lain tidak model na. Kayak kerana begituan. Go kau tandai kita poni. Kayak nak tandai poni, bu anak berun, sudah berluar. Oleh kerana dia sekolah lah kau baca di Mesir. Begini Mesir ni buat aku. Aku tamat sama langan, kau kitab kuning kau urut aku. Lalu kusumpun bandar. Dia aku pergi kuang belanja, kita di Buya. Buah kalimat ingat semua sedang aku sangat inti tauhid. Kau baca sama langan. Kau baca kitab Dasupi, kitab Tauhid. Dia sesungguhnya ni handa lot masalah kau minta bantuan diisi. Aku katakan aku minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia besar kau bagi lot masalah kau hadapi kau minta diisi. Ya tentulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kain ni berangkat kau. Anda tak kau ayat ni prison begini anda. Oleh kerana aku tanamkan sifat ini lagi, aku yakin Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Aku patuhi cukup sila. Berangkat aku ke Mesir. Waktu bagai pedalahan bahasa Inggeris tak segambel pekutuh. 2 kalimat dia menurut aku. Pertama katakan yes, yang kedua katakan no. Daripada yes no, daripada no yes. Begini kerana bahasa Arab.
Kalau aku belajar sama Langa, sifatnya bukan muhadasah, tapi dari segi nahwu, saraf dan sebagainya. Alhamdulillah, setelah aku belajar bahasa Inggris, belajar bahasa-bahasa yang lain, di kesabun durut suara indah, aku tidak terlalu bangga. Dunia ada apa-apa yang tidak aku biar, kerana bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan lebih daripada ini. Lah aku ke India, cuma India aku. New Delhi, cuma itu pasporku. Tumhari nam kia hai. Mera nam Bukhari Husni hai. Tumhari शहर कहाँ है? शहर का कोटाचाने आचे में है. तुम्हारी umur di Pacul शहर है. Lah aku ke Jepang, cuma Jepang aku. Cuma Jepang dengan cuma begini. Di India terkala gini. Cuma aku mau kemahan se. Putar-putar begini di India. Di Jepang, ini. Cuma Jepang aku ada. Kainingku. Haji me masih thi. Watashi wa Bukhari Husni desai. Indonesia karaki masih ho. Sayonara. Arigato gozaimasu. Masih kali, masih Jepang. Lah aku berthailand, bahasa siapa aku? Kaf kum kaf, sebaik di mai, sebaik di re, ku cepai naik, cepat sini bin, perintah deh. Dah apa kedintoh aku beda kutoh? Waktu tu kadang aku kutoh ni, buat deh, aku memang kutoh. Oleh karena itu maka modal batu supaya bahasa dua dia kuasai. The first thing is English language, and the second is Arabic language. If you know that speak English well, completely and perfectly, you will never affect everywhere. Dia sekira kena toh cuma English dapat pay kena tak biar. Kan sebab kan itu bahasa internasional. Jadi belajar yang baik. I kick you, I smash you, I hate you. Kena toh deh. I love you. Si begini kalau doktor nak balik bagi dia beriman. Belajarlah yang baik. Dulu saya tidak menyangka pada beberapa kebedalan. Saya sudah menjelajahi 31 negara. Yuh, 31 negara terakhir the COVID di India aku. Studi banding tentang memahami sifat perilaku kondak peristiwa apa yang dilakukan jemaah tabligh. Kalau jemaah tabligh dipandang oleh masyarakat bagi dua. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang sinis jemaah tabligh. Pernah aku pergi Bejala, hadis pusatnya. Pernah karena aku studi melihat mereka di Seri Petaling Malaysia. Tapi puncak mereka adalah di India, di Nizamuddin. Gue bedi aku di waktu. Nah, anak-anak saya yang berbahagia, saya ingin ada alumni Khairul Ummah ini sebagai penyambung estafet yang pernah kami buka ini. Saya yakin dan optimis tidak ada kelebihan saya dari kalian. Maka DP tergantung kepada kesungguhan, tergantung pada semangat, tergantung pada jiwa. Carilah, kejarlah ilmu itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat, non stop, full study. Tidak ada waktu kecuali belajar. Saya yakin dunia ini adalah kekayaannya dipegang oleh manusia 80%. 100% dunia ini, 80% kekayaannya berada di tangan 20% umat manusia. Dia kecok ini. Kekayaan dunia ini seluruhnya dipegang oleh umat manusia 20%. Lalu dianalisa 90% dari 20% tadi adalah orang-orang yang berilmu. Dia benar-benar kita ngorok cuma Arab, ngorok cuma Inggris, ngorok bahasa Jepang, India dan setelung. Tidak akan mungkin Kediri menjadi kalah dari utuh lawe rampak. Nah, saya guys dulu gak dari utuh lawe rampak.
Cuman ulang silam tidak bayar. Mendapatkan ilmu bukan berarti kekayaan. Itu lain. Anda akan kaya cara berpikir, Anda akan kaya cara bertindak, Anda akan berkaya tidak membutuhkan orang dalam dunia ini karena Anda punya ilmu. Alhamdulillah aku malah aku biar punya pejabat orang. Tapi iya berarti pelawan. Kayak sebab kemalah kepentingan aku buat mana? Sebagai kepala daerah aku hargai. Tapi kemampuan untuk mengutak nanti aku terbatas. Saya yakin bupati umpama sendah mungkin tak mutasi ke aku dah. Dapat mutasi ke aku. Gaji sampai dalam bandar ni. Aku tak pergi pegawai. Maka aku merasa bebas. Ada saya bola atasku. Dia penghulu. Atas saya camat. Camat atas saya bupati. Bupati atas saya gubernur. Gubernur atas saya Jokowi. Gubernur atas menteri. Menteri bawah atas Jokowi. Aku baru nak begini. Pula aku ke Allah Subhanahu Wa Taala. Titik. Aku bebas. Cuman aku adalah anggota MPU provinsi 4 periode aku ada. Kayak sebab karena selalu dicalonkan, tetap aku dipilih. Syarat menjadi anggota MPU provinsi harus mampu membaca kitab kuning. Di Aceh, syarat bisa menjadi anggota DPR harus bisa membaca Al-Quran. Tapi untuk anggota MPU provinsi harus bisa membaca kitab kuning. Dan tidak membaca kitab kuning tidak akan diterima sebagai anggota atau calon untuk anggota MPU provinsi. Tak bisa. Alhamdulillah, aku saudara-saudara wali murid seluruh 4 periode ada. Pertama, kedua, ketiga, dan sang aku menanjak terus dipilih oleh ulama. Bukan cerita dari situ. Calon anggota MPU aku atas nama ulama Aceh Tenggara untuk provinsi malah kena pilih. Aku pernah mencalonkan diri untuk anggota MPU provinsi Aceh di Banda Aceh, kalah aku malah kena pilih. Calon aku atas nama MPU provinsi bukan butuh Aceh Tenggara dipilih kalahnya aku. Tidak kita balik hasil tadi. Di Aceh Tenggara aku tak kena pilih. Calon aku provinsi tak pilih kalah ni untuk hadir. Masa tak baca kan ulama-ulama Aceh Tenggara ada aku tak ada kerana pada ulama-ulama ni Aceh. Very impossible. Tak mungkin. Mustahil. Musmaul kata orang Mesir. Sahih. Analisa ada bedanya. Bukan tinggal terus terang. Kayak bedanya MPU di Kabupaten Aceh Tenggara anda, pada kami MPU di Provinsi hadir, itu kami bermazhab Syafi'i. MPU di Kabupaten Aceh Tenggara anda mazhab bupati. Jadi kalau tak begini baik. Kayak dia aku. Kayak dia tu, tak kuka. Begini ku kuasai. Nah, maka saya harapkan ke depan tolong bantu melalui anak-anak anda. Terakhir kepada wali murid anda adalah telah disampaikan oleh Bupati Hidayah tong tahap awal. Malah dengan di tong jauh ibarat tangga dia 10 baru sebuah dengan dalam dina. Baru 1. Maka 9 tangga ke depan. Dunia ke depan bapak saudara kompetisi. Ulang mega kompetisi dari segi keilmuan, akal pemikiran, tenaga juga berkompetisi. Pekerjaan yang paling berat di Aceh Tenggara dan di Indonesia kita itu adalah membangun dari kenet bangunan. Paling berat, paling capek, gaji paling rendah. EDP kompetisi ketika lot kalau melamar jadi anggota pembantu untuk kegelaran untuk nemin ngaduk sebut syukur kalah. Sebuah beko ni pergi sak sebit perbahan. Matoh dah masuk pemut. Suah bedi go seleksi kalah. Suah bedi go nyatur kalah. Dan malak skill tu mandikan pek kita pakai kalah. Nah paling kau tu gini dah. Kusukun kepada tukang tak kau pakai ni. Malak buya kaisu.
batuh dah kain batuh dah sebuah beko sebuah saksi 7 beko batu batuh dah batu terima ni untung aku tak putus ni tapi lah lebih dengan lain begini berserik ni dulu dia tak kena dengan lain atau kena bagi serik nak belilah. Jadi terima kasih kepada Marwan sehingga mengundang kami ni anda. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Khairul Ummah anda akan tetap berdampingan dengan Pondok Pesantren Darul Iman sebagai orang tuanya dan tetap eksis di Kabupaten Aceh Tenggara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 01-MMI-MMI-4 yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Khairul Ummah Desa Simpang 4 Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, setelah A. memperhatikan program pendidikan dan pengajaran santri kelas akhir Pondok Pesantren Khairul Ummah telah selesai. B. menimbang 1. akhlakul karimah, 2. ibadah amaliyah, bacaan Al-Quranul Karim dan hafalan Al-Quranul Karim, 3. ruh jihad dan dedikasi terhadap alma mater selama menjadi santri. 4. nilai yang dicapai dalam menempuh ujian akhir. 5. hasil sidang kelulusan Majelis Guru Pondok Pesantren Khairul Ummah. Memutuskan C. menetapkan pada hari ini Sabtu 27 Syakban 1442 Hijriah 10 April 2021 santri kelas akhir Pondok Pesantren Khairul Ummah dinyatakan lulus sebanyak 26 orang dengan kategori yudisium sebagai berikut. 1. Yudisium makbul sebanyak 6 orang. 2. Yudisium jayyid sebanyak 15 orang. 3. Yudisium jayyid jiddan sebanyak 3 orang. 4. Yudisium mumtaz sebanyak 2 orang. Demikian surat keputusan ini dibuat agar dapat diketahui oleh semua pihak. Simpang 4, 27 Syakban 1442 Hijriah 10 April 2021 Masehi. Pemimpin Pondok Pesantren Khairul Ummah Al-Ustaz Marwan Hasrudi. Yudisium makbul 6. Andi Muttaqin bin Almarhum Sahbudin. 5. Muhammad Soleh bin Rajali. 4. Azmi Hibrul Ilmi bin Jamadi Safri. 3. Fauzi Rizki Ramud bin Mardani Ramud. 2. Wahyu Azmi bin Darfin. 1. Muzakir Walad bin Sahrudin. 4. Yudisium Jayyid 15. Rifki Firmansyah bin Anwar. 14. Adinda Dwi Pelangi binti Mansur Fahmi.
13. Khairun Nisa Aulia binti Sumardi. 12. Satria bin almarhum Rabuman S. 11. Jessica Arnita Sari binti Armansyah Selian. 10. Aditya Putra Prini bin Supriyadi. 9. Pandi Ahmad bin Syafaruddin. 8. Wulandari binti Khairul Ahmad Selian. 7. Riko Rizki bin Samri. 6. Hilmi Hamadi bin Sakurman. 5. Desi Fitria binti Hasanuddin. 4. Muhammad Riuzi Firmansyah bin Mulyadi. 3. Marsha Liana binti Zulfahmi. 2. Afri Rairani Khaira Sufyan binti Sufyan Jaya. 1. Cahaya Permata Dwi Dangse binti almarhum Zuhri. 2. Yudisium Jayid Jiddan. 3. Qadri Rizki bin Kasmiri. 2. Mutia Zahara binti Ali Hasan. 1. Rahmat Sayuti bin Ali Akbar. 2. Yudisium Mumtaz. 2. Satini Winanda Putri binti Dedi Sugara. 1. Aini Basaria binti almarhum Ali Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah.
amma ba'du. Yang kami muliakan guru tercinta Abuya Dr. Andes Haji Bukhari Husni MA, pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman. Yang kami muliakan Abuya Dr. Andes Haji Mukhlisin Rizki MM, pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Ngawi Pakam. Yang kami hormati Bapak Kepala UPTD khusus Masjid Agung Atap UPTD khusus Dayah, Bapak Kepala UPTD khusus Dayah Aceh Tenggara. Yang kami muliakan guru tercinta Ustadz Zuhdi Badri SPDI. Beliau ini dulu pengajar bahasa Arab dan juga wali kelas kami saat pesantren di Darul Iman. Yang kami hormati Adinda Ustadz Khairuddin Jamil, RC Direktur Pondok Pesantren Modern Darul Azhar. Para asatid yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, yang spesial adalah Umi yang terus setia mendampingi perjuangan ini sampai kelak ajalnya memisahkan. Yang kami hormati Bapak Ibu para wali santri kelas 6. Yang spesial adalah anak-anak kami kelas 6 angkatan perdana atau pertama Pondok Pesantren Khairul Ummah yang kalian buat namanya Inisiator Generation. Yang kami cintai anak-anak kami, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Khairul Ummah. Sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa yang kami rasakan pada hari ini, akhirnya sampai juga kalian ke batas waktu. 6 tahun berada di Pondok Pesantren Khairul Ummah, anak-anakku, bukanlah waktu yang singkat. Kami masih ingat ketika kalian awal datang ke Pondok Pesantren ini, baru ada beberapa bangunan saja. Kalian masih kecil, masih lugu. Tapi saat ini, setelah diwisuda, nampak kalian gagahnya, nampak kalian semakin ganteng, nampak kalian semakin cantik. Dalam penampilan saya, kami yakin, dalam penampilan kalian kami yakin bahwa kalian ini adalah calon-calon generasi emas Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sudah banyak tadi kita mendengar nasihat petuah dari guru tercinta Abuya Dr. Andes Haji Bukhari Husni. Sengaja saya datang ke Pondok Pesantren Darul Iman, secara khusus saya sampaikan kepada beliau, saya undang beliau ke Pondok Pesantren Khairul Ummah ini karena beliau selain guru, tapi beliau banyak sudah memakan asam garamnya perjuangan Pondok Pesantren. Saya teringat pada waktu menjadi santri, saya sering bertanya-tanya, kenapa kiai sering sekali meneteskan air mata saat menyampaikan nasihatnya kepada santri, menangis, meneteskan air mata. Dulu sering timbul pertanyaan saat menjadi santri, kenapa kiai itu sering nangis? Ternyata seiring perjalanan waktu, sedikit demi sedikit rahasianya mulai terungkap. Yang jelas, memang tidak mudah menjadi pimpinan pesantren. Tidak mudah untuk memimpin pesantren. Tidak mudah menjadi pendidik. Tidak mudah untuk menjadi pengasuh. Segala resiko harus kita tanggung demi perjuangan suci ini. Itulah yang dulu ditanamkan oleh guru-guru kami. Itulah guru yang ditanamkan oleh kiai-kiai kami. Perjuangan li'i'la'i kalimatillah.
saya teringat disampaikan oleh Kiai Dr. Andes Ahmad Sahiduddin, pimpinan Pondok Modern Darul Qalam Banten. Apa yang disampaikan oleh beliau? Dimanapun kalian berada, kemanapun kamu berangkat, maka fa'anta mas'ulun an islamiyah. Sering saya berpesan kepada anak-anakku, jangan malu menjadi guru ngaji. Menjadi guru ngaji itu mulia. Hari ini anak-anakku sekalian, saya bawa di saku saya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, jangan sampai sempat kalian tinggalkan anak-anakku. Buku fisika kalian tinggalkan, buku biologi kalian tinggalkan, kitab-kitab mungkin tidak kalian baca, tapi Al-Quran tetaplah kalian jaga di hati kalian. Saya ingin kalian terjun di masyarakat. Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah, pondok pesantren yang mencetak kader-kader guru agama. Kalianlah menjadi corong nanti anak-anakku sekalian untuk menjadi guru-guru ngaji. Apapun kelak profesi kalian, apakah kalian menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pengusaha, apapun profesi kalian kelak, tapi jangan lupa anta mas'ulun an islamiyah, li'i'la'i kalimatillah. Kalau seandainya kita ingin hidup enak, kita ingin hidup tenang, kita bangun rumah, kita buat villa, kita pikirkan diri keluarga kita bersenang-senang. Sampai di manakah hal itu bisa kita nikmati? Bukan itu perjuangan anak-anakku sekalian. Para wali santri yang kami hormati, 6 tahun yang lalu kalian sudah amanahkan kepada kami putra putri tercinta ini. Akhirnya pada hari ini mereka akan kami lepas. Kami merasakan berat amanah itu, sungguh berat melaksanakan amanah. Kadang-kadang saya terbangun di tengah malam, saya takut kelak di yaumil mahsyar lalainya saya mengurusi santri menjadi penghalang saya masuk ke dalam surga ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya minta maaf apabila saya belum maksimal, kami Bapak Ibu Dewan Guru di pondok ini belum maksimal membimbing, mendidik putra putri Bapak. Kami sudah berikhtiar, kami sudah berusaha, kami sudah berupaya semampu kami. Inilah kami, anak-anakku, pesan Ustaz kepada kalian, jangan lupakan alma matermu, jangan lupakan pondok pesantren Khairul Ummah ini. Tadi bersama-sama kita menyanyikan himne Oh Pondokku bagi alumni pesantren. Himne Oh Pondokku akan selalu mengingatkan kita kepada ibu kita. Di penghujung kata himne Oh Pondokku ada kata ibuku. Ibu akan merindukan anak-anaknya. Pondok pesantren Khairul Ummah ini akan merindukan kalian anak-anakku. Kami sangat sayang kepada kalian. Kami akan selalu merindukan kalian, karena pondok ini adalah ibumu. Dan anak akan selalu minta doa kepada ibunya. Seperti yang saya contohkan hari ini, saya hadirkan guru tercinta Abuya, Dr. Anas Haji Bukhari Husni, karena saya yakin keberkahan ilmu itu tidak akan saya dapat tanpa ridho guru,
Saya waktu sekolah tidak pintar. Tidak pintar saya. Tapi selalu saya berupaya untuk menghormati guru. Saya yakin di sana akan ada nilai-nilai keberkahan di luar daripada hitungan matematika manusia. Ya, karena itu, anak-anakku sekalian, jangan lupakan amanah termu. Para sakit yang dirahmati Allah, inilah anak-anak kita yang sudah 6 tahun kurang lebih kita didik. Inilah mereka. Terima kasih yang sangat mendalam saya sampaikan kepada saya. Masih bersama-sama mengasuh, membimbing anak-anak ini. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat kita di masa-masa yang akan datang. Selamat jalan anak-anakku. Selamat berjuang anak-anakku. Hidup ini keras. Hidup ini harus berkompetisi. Teruslah kalian mengayuh untuk menggapai impian kalian. Doa terbaik kami untuk kalian semua anak-anak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Ila hadratil nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Allah, subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, kuatkan kami dalam perjuangan suci ini, ya Allah. Li'ala'i kalimatika ya Rabbal alamin. Uruskan niat kami, ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan kepadamu, ya Allah. Ampuni segala dosa. Bimbing kami, tuntun kami, sayangi kami, sayangi ayah ibu kami, sayangi ayah ibu kami yang di alam barzakh, ya Allah. Irhamhu. Sayangi ustaz-ustaz kami, sayangi guru-guru kami, ya Allah. Sayangi anak-anak kami, sayangi anak-anak kami, santri-santri kami, khususnya ya Allah para wisudawan dan wisudawati. Tuntun langkah mereka, ya Allah. Mudahkan mereka untuk menggapai cita-cita dan impian mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi anak yang mampu membanggakan kedua orang tuanya. Ya Rabb, atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min jami'i masailina fi tahliliha rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi tarbiyati awladina wa banatina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pondok, jasamu tiada tara. Kenangan indah ini akan selalu hadir dalam memoriku. 6 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dilalui. Setiap detik mengisahkan cerita yang akan tetap terpatri dalam sanubari. Guruku, lentera hatiku, kau berikan cahaya di tengah kegelapan. Kau mendidik dengan keikhlasanmu. Iringilah kami dengan doa tulusmu, oh guruku. Ayah dan ibu tercinta, kini ku kembali padamu. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbananmu. Sahabatku, kini saatnya kita untuk melangkah. Jaga dirimu kawan. Jasad kita memang tidak selalu bersama, tapi semangat dan jiwa kita akan tetap bersama. Sahabatku, mungkin ini saatnya kita berpisah. Selamat jalan sahabatku, selamat berpisah sahabatku. Semoga Allah meridhoi langkah kita.